Salam kenal semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi dan bisnis energi. Kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang kami susun dengan tema yang kami ambil yaitu Ocean Wave Energy atau energi gelombang laut. Sebelum memasuki materi presentasi kami akan memperkenalkan masing-masing anggota, yaitu ada Raffi Nabil Syawal, Roman Mentak, Muhammad Nazaka Al-Raska, Muhammad Gadil Gali, dan saya sendiri, Ria Saiba Asyadiyus. Baik, sekarang kita masuki pada pengertian energi gelombang itu apa. Energi gelombang di laut adalah energi yang berasal dari gerakan ombak di permukaan laut. Ombak terbentuk karena tiupan angin di atas permukaan laut, dan energi mekanik dari gerakan naik turun air tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang telah kami buat mengenai Indonesia yang memiliki potensi besar mengenai energi gelombang laut berkat garis pantai panjang dan wilayah perairan yang sangat luas. Dengan demikian, daerah ombak tinggi terutama yang ada di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga sebagian Sumatera, serta Maluku mempunyai potensi yang sangat besar dengan pemanfaatan energi ini. Dikarenakan sebagian pulau ini menghadap ke Samudra Hindia dan menciptakan suatu gelombang yang sangat tinggi yang berpulang untuk mendukung ketahanan energi nasional, khususnya bagi wilayah pesisir dan pulau kecil yang masih minim akses listrik. Oscillating water column merupakan salah satu teknologi pembangkit energi gelombang laut yang bekerja dengan memanfaatkan naik dan turunnya permukaan air laut akibat gelombang. Sistem ini terdiri dari sebuah ruang chamber yang bagian bawahnya terbuka dan terhubung langsung dengan laut, sedangkan bagian atasnya tertutup dan berisi udara serta dilengkapi turbin dan generator. Ketika gelombang datang, permukaan air di dalam ruangan naik sehingga menekan udara di atasnya dan mendorong udara keluar melalui turbin yang menyebabkan turbin untuk berputar. Sebaliknya, saat gelombang surut, permukaan air di dalam ruangan turun dan menciptakan tekanan rendah yang menyebabkan udara luar tersedot masuk kembali melalui turbin. Turbin yang digunakan dirancang agar tetap berputar ke arah yang sama meskipun aliran udara menjadi dua arah, sehingga putaran turbin berlangsung secara kontinu. Putaran turbin ini kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik dari energi gelombang laut. Kita akan masuk ke bagian data dan statistik yang membahas mengenai potensi energi laut berdasarkan provinsi dan jenisnya. Pada tabel berdasarkan provinsi, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi energi laut paling besar. Secara teoritis mencapai 128.308, kemudian menurun menjadi 34.577 pada potensi teknis. Dan yang terakhir potensi praktis, yaitu 8.644. Penurunan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh potensi alam dapat dimanfaatkan karena keterbatasan teknologi. Pada tabel berdasarkan jenis, panas laut menjadi yang paling besar. Potensi teoritisnya mencapai 441.000, potensi teknis sekitar 216.609, dan potensi praktis sekitar 60.985. Hal ini menunjukkan bahwa panas laut sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Melihat besarnya potensi energi laut Indonesia dari data sebelumnya, maka diperlukan teknologi yang mampu memanfaatkan potensi tersebut. Salah satu teknologi yang berpotensi dikembangkan adalah oscillating water column. Teknologi ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan, yang berguna untuk mengubah energi gelombang laut menjadi listrik. Manfaatnya dapat menciptakan sumber energi terbarukan, lokasi yang strategis, dan desainnya yang sederhana yang dirancang supaya tidak mudah rusak, sangatlah berguna untuk masa depan Indonesia. Baik, sekarang kita memasuki pada kelebihan energi gelombang laut itu apa aja. Di sini ada 3, di mana yang pertama yaitu sumber energi terbarukan dan gratis. Menggunakan energi gelombang laut yang tidak terbatas dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga menghasilkan listrik secara gratis. Jadi kita tidak harus takut jika sumber energi tersebut akan habis atau bakal menurun dalam efektivitasnya.
Yang kedua, yaitu ramah lingkungan dan ramah lingkungan, tidak memasukkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, menjadikannya alternatif energi bersih. Maka kita bisa pakai energi tersebut sepuas mungkin tanpa harus ditakutkan bahwa sumber tersebut akan mencemari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, stabilitas dan predictabilitas. Energi gelombang laut cenderung lebih konsisten daripada angin atau matahari, sehingga listrik yang dihasilkan OEC lebih stabil dan mudah diprediksi. Hal tersebut dapat terjadi karena energi gelombang laut tidak bergantung pada cuaca dan waktu. Oscillating water column memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Sistem ini sangat bergantung pada keberadaan gelombang laut, sehingga produksi listrik bersifat tidak konstan atau intermittent, karena energi hanya didapatkan dari gelombang laut yang cukup dan stabil. Selain itu, OWC atau Oscillating Water Column memerlukan lokasi khusus di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik gelombang tertentu agar dapat beroperasi secara efisien. Sehingga tidak semua pantai cocok untuk pemasangan teknologi ini. Di sisi lain, meskipun biaya operasional dan perawatan relatif rendah, biaya instalasi awal atau investasi untuk pembangunan infrastruktur OWC tergolong tinggi, sehingga menjadi tantangan dalam penerapan skala besar. Oke, lalu di sini kita ada aksesori. Aksesorinya yaitu adalah pembangkit Matriku, yaitu merupakan pembangkit listrik komersial pertama di Eropa yang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menghasilkan listrik yang beroperasi paling lama di dunia serta memiliki jumlah jam operasi terbanyak. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, pembangkit energi gelombang Matriku telah beroperasi selama sekitar 12,5 tahun dan secara berkelanjutan menghasilkan energi bersih. Pembangkit ini telah melalui berbagai tahapan pengembangan dan melampaui rekor produksi yang sebelumnya dicapai oleh instalasi energi laut terbarukan. Pembangkit ini menghasilkan sekitar 30.000 kWh per tahun. Lalu kita ada tantangan. Yang pertama adalah keuangan dan ekonomi, yaitu dikarenakan biaya investasi awal tinggi dan skalabilitasnya yang tidak menentu. Lalu ada pun teknis dan operasional, yaitu lokasi spesifik dan juga fluktuasi energi yang lumayan tinggi. Lalu pun kita ada regulasi dan penerimaan publik, yaitu seperti dampak lingkungan dari OWC dan juga regulasinya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Roman. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah kami buat, yang dimana penjelasannya sangat masuk akal jika Indonesia melirik sistem Oscillating Water Column atau singkatnya sebagai OEC sebagai tumpuan energi laut yang ramah ekosistem. Namun memang tak bisa dipungkiri bahwa isu efisiensi dan tingginya investasi di tahap awal masih sangat membayangi. Namun hambatan teknis ini sebenarnya dapat dipangkas lewat penyempurnaan rancang bangunan dan komitmen kebijakan serta aksi nyata. Jika digarap dengan serius, OWC bukan mustahil bakal menjadi tulang punggung listrik mandiri bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai. Itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan juga diserap. Dan semoga energi gelombang laut terus berkembang ke depannya untuk Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.